Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia, bersuka cita dalam hidup ini? Rata-rata kalau kita bertanya atau menjawab pertanyaan seperti itu, seringkali muncul adalah segala sesuatu yang bersifat materi dan jasmani. Karena mungkin kita bisa holiday, karena mungkin kita ketemu makanan enak, karena mungkin ketemu teman lama puluhan tahun tidak pernah jumpa, lalu kita bisa jumpa. Berbagai macam aspek kehidupan kita ini bisa membuat kita bahagia, happy, tapi rata-rata segala sesuatu bersifatnya jasmani. Saya pernah dikasih Tuhan kesempatan ke Afrika Selatan, dan satu kali dalam satu malam saya keluar dari hotel untuk jalan-jalan di sekeliling hotel. Lalu saya dan Ibu Agnes jalan-jalan, kami menikmati alam yang segar, udara yang enak. Tiba-tiba ada sesuatu yang sentuh hati saya. Karena waktu saya lihat ke langit Bapak Ibu, saya lihat bintang-bintangnya banyak sekali. Kok kayaknya lebih banyak dari di Indonesia? Itu satu menurut saya. Lalu saya lihat lagi, bukan hanya banyak tapi kok lebih dekat daripada di Indonesia. Dua, kok dekat ya, kok dekat. Yang ketiga, lebih terang dan lebih besar. Sampai saya bilang, Agnes, enggak pernah lihat ya bintang kok banyak kayak begini. Dan rasanya turunnya lebih dekat ke kita. Kalau di Indonesia kita lihat bintang tuh jauh di sana tuh, kecil-kecil tuh. Ini kok dekat sekali. Banyak sekali. Jadi membuat saya happy. Jasmani. Semua kita punya cara sebenarnya bagaimana membuat diri kita bahagia. Semua kita punya cara bagaimana membuat kita bersuka cita. Tapi di dalam Alkitab juga ada cara bagaimana kita bersuka cita tapi secara rohani. Amin. Nah, ini yang seringkali kita lupakan, yaitu adalah sukacita yang rohani. Karena sebagian besar kita mungkin tidak terjun dalam pelayanan. Tapi pelayanan kan tidak harus jadi full time. Nah, saya ingin bawa kita melihat dalam firman, the joy of ministry. Sukacita di dalam pelayanan. Dan saya ingin bawa kita melihat bahwa ternyata pelayanan itu bisa mendatangkan juga sukacita. Dan sukacita sorgawi itu yang ada dalam diri kita. Saya mau bawa kita lihat bersama-sama. Ternyata Tuhan itu sudah menjanjikan sukacita. Makanya kadang-kadang kalau kita cari di dalam yang jasmani tidak ketemu. Kadang ketemu, kadang tidak. Kadang-kadang yang jasmani begitu-begitu aja. Tapi yang rohani itu luar biasa. Nah, mari kita mau lihat dalam firman. Bagaimanakah the joy of ministry. Prinsip-prinsip apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya ada sukacita sorgawi. Nomor satu kita mau lihat adalah serving God is happiness. Melayani Tuhan itu adalah sebuah sukacita. Oh, tapi ada loh Pak yang melayani Tuhan tidak sukacita. Ada mungkin. Kalau itu harus ditarik lebih dalam. Ada apa di dalam? Kenapa dia jadi tidak sukacita? Itu seperti benang yang buleti seperti itu mungkin. Kenapa dia nggak bersukacita? Harus didalami. Tapi kalau kita mau belajar dari firman, melayani Tuhan itu adalah sebuah sukacita. Bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Sukacita yang datang dari sorga. Coba lihat dengan saya. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kisahnya begini, Yesus sedang berjalan-jalan dengan murid-murid mendekati daerah Samaria. Lalu karena panas terik matahari, Yesus kepanasan dengan murid-muridnya, Yesus capek. Dan Yesus haus, Yesus lapar, lalu Yesus duduk di pinggir daripada sebuah sumur. Sementara murid-murid pergi masuk ke dalam kota untuk cari beli makanan untuk dibawa kepada Yesus juga.
Dan Yesus duduk di pinggir sumur itu. Lalu kita tahu ceritanya dalam Yohanes 4. Seorang wanita yang pernah punya 5 suami datang. Lalu Yesus ajak bicara. Dari pembicaraan itu kemudian Yesus bawa wanita ini berubah, bertobat. Lalu wanita ini membawa banyak orang datang kepada Yesus. Dan orang-orang itu pun menjadi percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, waktu itu murid-murid datang, tengah Yesus bicara dengan wanita ini, murid-murid datang. Yesus, makanlah. Inilah kemudian jawaban Yesus, dikatakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi kepanasan, lagi kehausan, lagi capek, lagi lapar sekali, lalu orang bawa makanan, dan kebetulan makanan itu memang yang saudara sukai, kira-kira happy enggak? Happy. Everybody is happy. Semua pasti suka cita. Seneng banget. Waduh, mumpung lapar dikasihin makanan. Happy. Tapi Yesus berkata apa? Sukacitaku adalah melakukan kehendak Dia. Makanan yang harusnya membuat sukacita. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dengan lain kata, sukacitaku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, ini sesuatu yang indah. Saudara-saudara yang pernah melayani, sedang dalam pelayanan, masihkah sukacita itu ada di dalam hati saudara? Masihkah itu muncul dan sungguh-sungguh menguasai hidup? Serving God is a privilege. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Satu situasi yang sangat spesial. Privilege. Yang mungkin orang lain tidak lakukan, kita bisa lakukan. Privilege. Kalau kita mau sukacita, kita harus belajar masuk di dalam pintu yang satu itu. Pintu yang mungkin tertutup. Kita masuk di dalam. Yaitu pintu untuk kita melayani Allah. Di dalam sana ada sukacita yang tidak pernah saudara alami dalam kehidupan. Ini yang kita harus pahami dan mengerti. Bahwa di dalam melayani Allah itu ada sukacita, bukan yang jasmani, tapi yang rohani itu. Wow, menguasai kehidupan. Bahkan kalau kita lihat, melayani Allah adalah signal of healthy relationship. Melayani Tuhan itu adalah satu tanda bahwa kita punya hubungan yang sehat dengan Allah. Kalau tidak melayani. Suami istri saja, kalau sedang hubungannya baik, wah melayani kan bagus. Bagus. Tapi coba kalau hubungan terganggu suami istri. Kita minta handuk, ambil sendiri sana. Gitu. Kita minta makan, masak sendiri sana. Begitu. Wah, karena hubungan terganggu, pelayanan itu berhenti. Baik terhadap suami istri, baik terhadap orang tua dan anak. Itu sebabnya kalau kita melayani, itu merupakan signal bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Dan itu sangat indah. Dan itu juga bicara mengenai exposure of love. Satu gambaran kasih. Satu pancaran kasih. Melayani itu pancaran kasih kita kepada Allah. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara dan saya. Serving God is happiness. Saya gak sadar ya Bapak Ibu, melayani Tuhan jadi gembala di gereja udah 16 tahun. Ditambah lagi 6 tahun sebelum jadi pendeta. Keliling-keliling dengan Ibu Agnes 6 tahun. Sebenarnya kalau mau tambah lagi, dulu dari SMA juga pelayanan. Walaupun tidak punya jabatan dalam gereja, juga pelayanan. Cukup banyak tahun-tahun saya. Ibu Agnes saja udah mau 30 tahun pelayanan. Herannya satu. 16 tahun saya jadi pendeta kok rasanya cepet ya waktu itu berlalu. Kalau nggak dicek itu di KTP, lupa kalau sudah tua saya ini. Begitu cek KTP, makanya KTP itu nggak boleh sering-sering dilihat. Taruh saja itu di kantong Bapak Ibu. Kapan dibutuhkan baru dikeluarkan, kapan diminta baru ditunjukkan. Kalau nggak sudah nggak usah.
Supaya kita agak sedikit lupa sama umur. Begitu kan? 16 tahun pelayanan saudara. Saya beritahu saudara, I'm happy. Ada sukacita. Saudara bisa tahu kalau 16 tahun saya lewati dalam pelayanan dan isinya cuma sedih. 16 tahun tuh bisa kayak 50 tahun Bapak Ibu. Tapi saya mengucap syukur, firman berkata bahwa melayani Tuhan adalah happiness. Ada sukacita. Bukan berarti saya tidak punya tantangan, bukan berarti saya tidak punya masalah. Tapi di tengah semua tantangan dan masalah hidup, ada sukacita sorga. Ini yang indah. Saya pernah baca Bapak Ibu, bahwa pegawai-pegawai yang bekerja di keraton, itu gaji mereka kecil loh. Gaji mereka kecil. Tidak sebanding dengan pekerjaan mereka dan tidak sebanding dengan dunia pada masa ini. Tapi herannya begini, jadi yang potong rumput lah, yang bersih-bersih dan segala. Ketika mereka ditanya berapa gajinya, kecil banget. Terus orang bertanya, kok mau? Sudah tahu jawabnya apa? Oh, saya bisa bekerja di keraton itu satu sukacita. It's my privilege. Sebuah kehormatan saya bisa begitu. Bisa melayani itu kehormatan banget. Bisa melayani di keraton, bisa melayani sultan. Kehormatan. Gak dilihat itu yang kecil. Tapi dilihat sukacitanya di dalam hal melayani. Ini yang harus ada dalam diri kita kepada Allah. Kalau pelayanan itu jadi beban, pelayanan itu membuat kita jadi berat. Kita harus mikir balik. Sudah punya hubungan baik belum sama Tuhan? Masih ada enggak cinta kasih itu di dalam hidup? Atau jangan-jangan kita tidak memahami bagaimana arti melayani itu? Jadi Bapak Ibu, melayani adalah sukacita. Tahun-tahun yang akan saya lewati terus sampai Tuhan panggil saya ke sorga. Itu saya yakin akan menjadi tahun-tahun penuh sukacita buat saya. Karena sukacita itu sesuatu yang rohani. Tidak saya cari kepada yang jasmani. Apalagi yang materi. Kalau Tuhan kasih itu bonus dalam hidup. Tapi bagian saya sukacita sorgawi. Yang kedua, prinsip kedua adalah soul winning is happiness. Menjala manusia, memenangkan jiwa adalah sebuah sukacita. Susah kan bilang amin? Karena memang kadang-kadang kita tidak mengerti. Memenangkan jiwa terus apa sih Pak? Gitu kan. Mari kita lihat ayatnya. Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 4, 5, 6, 7. Ini yang bicara Yesus. Dia bicara perumpamaan. Dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan gembira. Nah setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata pada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus bicara bahwa jiwa itu membuat sukacita kita. Memenangkan jiwa itu membuat kita bersukacita. Ini ayatnya jelas. Tapi seringkali orang Kristen cari sukacitanya di tempat yang salah. Dan mencari sukacita yang semu, yang gak dapet. Sukacita abadi, sukacita sejati, sukacita rohani itu lebih dari semua yang lain. Ini yang kita harus kejar dalam hidup kita. Sukacita. Kalau kita masuk surga, saya yakin penuh dengan sukacita dalam surga. Tidak ada air mata di sana. Penuh dengan sukacita.
Dan kita latih. Sukacita itu ada mulai dari kita ada di atas muka bumi. Soul winning is happiness. Dan kita mau lihat bahwa the joy of three parties ada di sana. Ada sukacita untuk tiga pihak. Kalau kita melakukan yang namanya memenangkan jiwa, tiga pihak bersukacita. Pihak pertama, orang yang diselamatkan bersukacita dan keluarganya. Pihak yang kedua, kita yang melayani juga bersukacita, kita dan keluarga ketika kita sampaikan. Pihak yang ketiga, sorga dan seisi sorga bersukacita. Firman sudah bilang, akan demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Jadi kalau ada jiwa dimenangkan, tiga pihak bersukacita Bapak Ibu. Tidak bisa diomong, ada itu Bapak Ibu. Sukacita itu pasti ada. The process of soul winning. Proses di dalam memenangkan jiwa. Itu butuh apa saja. Nomor satu ya doa, prayer. Doa itu harus ada. Kalau mau memenangkan jiwa, itu sebenarnya ada peperangan roh. Nggak bisa kita jalani begitu aja. Memenangkan jiwa bukan masalah jasmani. Memenangkan jiwa itu pekerjaan roh. Itu sebabnya kita sedang berhadapan dengan roh-roh yang ada di udara. Yang kadang-kadang membutakan mata orang. Yang memberatkan hati orang. Yang membuat orang itu malas mendengar. Yang membuat orang itu mengantuk ketika kita menyampaikan firman. Itu dimenangkan dahulu di dalam dunia roh dengan doa. Baru kita masuk pada berikutnya disebut patience, yaitu adalah sabar. Kita itu harus menjadi petani jiwa yang sabar. Baru doain 3 minggu orang belum bertobat udah berhenti doanya. Baru doa 3 bulan udah berhenti doanya. Baru menginjil, baru bersaksi 3-4 kali kita udah berhenti. Lalu cepat-cepat ambil kesimpulan. Jangan-jangan memang dia diciptakan untuk neraka. Enggak lah Bapak Ibu. Kita harus ada patience. Ada pendeta yang doain mamanya supaya bertobat. Mamanya, pendeta loh yang berdoa. Dia berdoa dan mamanya bertobat setelah dia berdoa 50 tahun. Gak kurang-kurang. Dia bisa komplain dia. Tuhan mana? Saya pendeta kenapa harus berdoa 50 tahun? Rahasia sorga. Mungkin Tuhan sedang bentuk dia. Bentuk karakternya. Tuhan sedang bangun dia punya jam doa. Tuhan sedang bangun di dalam kehidupannya dia sesuatu yang positif. Lalu kita lihat. Ada yang namanya iman. Faith. Iman. Memenangkan jiwa butuh iman. Butuh iman untuk kita melangkah dengan baik. Lalu action. Kita action. Tidak semua kita harus jadi pendeta kan? Tapi kita bisa bersaksi, kita bisa doain orang yang sakit, kita bisa nasihati orang. Kalau mau nasihati orang kan gak seperti harus konselor duduk di meja berseberangan duduknya. Mari kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Loh, sejak kapan kau jadi pendeta? Gak usah. Sambil makan bakso kita bisa nasihati orang. Sambil jalan gitu di Tunjungan Plaza kita bisa memberikan nasihat yang baik. Betul tidak Bapak Ibu? Yesus itu bicara di segala tempat. Lihat pohon dia bicara mengenai pohon. Lihat yang namanya gandum dia bicara mengenai gandum. Dia lihat batu karang dia bicara batu karang. Yesus gak selalu ada di dalam ruangan kotak-kotak begini. Acap kali dia lebih sering di luar. Dan dia pakai itu untuk bicara. Kadang-kadang dia naik bukit, dia bicara kepada murid-murid. Kadang-kadang dia ada di dalam boat, perahu, dan dia bicara dari dalam perahu, Bapak Ibu. Yesus pakai semua keadaan, situasi, tempat untuk berbicara, memenangkan jiwa. Mazmur 126, 5 dan 6 berkata begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa?
bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara menabur benih firman dalam hidup orang lain dengan cucur mata karena ditolak, karena diejek, engkau dihina, dibanting pintu, putus hubungan sementara waktu, nangis. Kok melayani Tuhan susah ya Tuhan? Kok cari jiwa susah ya Tuhan? Ya, bercucuran air mata. Tuhan kasih firman, engkau akan pulang dengan bersorak-sorai. Bicara apa? The joy of ministry. Ada sukacita di dalam pelayanan. Dan kita sampai pada the result of ministry. Hasil di dalam pelayanan itu apa? Hasil dalam pelayanan. Saya ingin bawa kita lihat firman. Karena the joy of ministry, jujur, jarang orang bicara, jarang hamba Tuhan bahas. Saya juga dapat dari Tuhan. Saya ingin share buat saudara. Lukas pasal 10, 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan apa? Gembira. Dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Ayat ini bicara apa sih? Ayat ini bicara Yesus itu mengutus 70 murid berjalan berdua-dua untuk keliling dari kampung ke kampung, kota ke kota. Dikasih waktu praktek pelayanan. Udahlah kalau ketemu orang sakit doain. Begitu. Udahlah kalau ketemu orang yang belum kenal Tuhan, bicara mengenai firman, bersaksi dan lain sebagainya. Setelah mereka pergi, setelah itu waktu kembalinya beda dengan waktu pergi. Kembalinya mereka itu penuh dengan sukacita. Makanya firman bilang begitu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Wow, sukacita. Ada alasannya. Alasannya apa? Mereka menemukan di dalam dunia pelayanan, ternyata katanya setan-setan itu takluk kepada kami loh. Wow, takluk. Zaman Yesus gak ada orang usir setan, Bapak Ibu. Takut semua sama setan. Makanya waktu Yesus usir setan kaget semua. Lalu sekarang murid-murid usir setan, kaget. Murid-murid juga kaget. Wow, setan juga takluk sama kami. Asal diusir dalam namamu, Yesus. Yesus bilang apa? Ya, aku lihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Dan Yesus berkata, memang waktu kau pergi aku sudah memberikan kuasa kepada engkau. Supaya jangan engkau mengalami yang tidak-tidak. Kuasa untuk menahan musuh, kuasa untuk mengalahkan musuh, kuasa untuk menyembuhkan, membuat mujizat. Tapi saya ingin bawa saudara lihat ayat yang terakhir. Ayat 20. 20 itu luar biasa. Dengar Yesus bilang apa? Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Luar biasa ini ayat ini. Jangan bersukacita karena setan tunduk kepadamu. Maksudnya Yesus gini loh, itu mah udah pasti gitu loh. Gak usah dibesar-besarin, udah pasti. Tapi kalau kau mau bersukacita, ingat baik-baik. Yaitu karena namamu terdaftar, tercatat di sorga. Nama saudara sudah tercatat belum? Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita tercatat dalam sorga. Amin. Gak gampang loh nama dicatat dalam sorga. Gak gampang.
gampang. Tapi diberikan itu kepada saudara dan saya. Wow. Makanya masuk dalam pelayanan kalau kita itu tidak ada sukacita, pasti ada sesuatu yang salah. Ada yang salah. There must be something wrong di dalam kita. Kok pelayanan tidak sukacita? Sukacita tidak diukur dari uang. Tapi sukacita rohani yang saya maksudkan. Sukacita surgawi yang gak bisa dibendung. 70 murid kembali itu gak bawa macam-macam. Selain kabar bahwa orang lain dilayani berhasil dalam pelayanan. Dan juga setan takluk kepada kami. Itu membanggakan. Mereka bersukacita. Cepat-cepat Yesus koreksi. Hati-hati. Jangan bersandar sukacitamu kepada apa-apa yang ada dalam pelayanan. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Wow. Itu sebabnya walaupun kita mengalami masalah, walaupun kita mengalami tantangan hidup, walaupun ada badai dalam perjalanan hidup saudara, mari kita belajar bersukacita. Kenapa? Yang paling penting adalah nama kita terdaftar di sorga. Dan yang amin hanya 2. Oh Yesus, ampunilah kami yang tidak merasa bangga dengan nama kami tercatat di sorga. Heran manusia, kadang-kadang namanya tercatat di buku kehormatan di istana negara. Wah, mengisi buku tamu istana negara. Tulisannya harus yang bagus. Udah, jangan lupa orang Indonesia harus difoto. Jebret. Oh, cukup difoto? No. Aku harus buat seluruh dunia tahu. Let me upload it. Upload. Aku sudah terdaftar dalam buku tamu istana negara. Wow. Keren kan? Lalu tercatat di sorga itu loh, kita diem aja. Namamu tercatat di sorga. Oh ya, hah? Ya lah. Si Tuhan lah. Itu tok. Minta dibusa. Mau dihapus. Kita mengucap syukur nama kita tercatat di sorga. Orang Kristen itu adalah orang yang paling pasti mengenai masa depannya. Masa depan saya adalah sorga. Akan ada di sorga. Apapun bentuk perjalanan hidup saya dalam dunia. One day saya akan ada di sorga. Karena nama saya tercatat di sorga. Orang lain ditanya, kamu kalau mati masuk mana? Banyak yang mikir, ya gak tahu ya, tergantung timbangannya ya. Berat yang mana? Iya kan? Kamu masuk sorga apa neraka? Gak tahu ya, insya lah. Ya kan? Hanya orang Kristen itu pasti. Hebat itu. Saya punya teman profesional di Singapura. Umur 30, mobil Jaguarnya 2. Mercy, punya rumah sendiri. Teman-temannya selalu bilang, pinjem papamu ya. Oh enak aja, pinjem beli. Karena nggak biasa. Orang umur 30 sudah punya macam-macam, nggak biasa. Dia kalau naik pesawat business class. Dan dia sering cari jiwa di pesawat. Kalau orang kasih tuang minum, gitu, dia ambil, dia minum. Lalu dia bilang, saya boleh tanya satu hal. Oh yes sir, what can I do for you? Saya bisa lakukan apa buat engkau? Saya mau tanya, ntar malam kalau kau mati, kau masuk mana? Sorga apa neraka? Excuse me sir, bingung ditanya gitu. Maaf, maksudnya gimana? Nanti malam itu loh, kita kan di pesawat nih. Gak di udara, gak di bawah. Belum sampai atas juga, gak di bawah juga. Kalau nanti malam kau mati, jam 12. Malam kau mati, kau masuk surga apa neraka? I'm not sure sir. Saya gak yakin masuk mana. Do you want to be sure? Kamu mau yakin? Karena ini
customer business class harus dilayani dengan baik. Yes. Dia bilang, "Oke, let me tell you. Kalau kamu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan masuk sorga dan namamu tercatat di sorga." Yes. Do you want me to pray for you? Mau nggak saya doain buat kamu? Karena yang minta orang bisnis kelas nggak berani. Yes. Sering dia lakukan itu, dia bilang. Dan dia berkata, kalau saya masuk ke hotel bintang 5, I do the same thing. Saya lakukan hal yang sama. Orang yang bawa koper, bawa masuk ke dalam kamar. Wah, pesannya kan suite room. Melayani tamu suite. Beda dengan yang lain kan. Oke, suite room. Ini televisinya, ini remote-nya, ini AC-nya, hidupkannya begini. Ini kamar mandinya, ini minibar dan ini kulkasnya. Is there anything else I can do for you? Ada lagi yang bisa saya lakukan buat Anda? Oh yes, I have one question for you. Yes sir, what is it? Sit down, sit down. Oh yes sir, duduk dia. Padahal udah cuma nunggu tips. Iya kan? What can I help you? Kalau nanti malam kamu mati, kamu masuk surga apa neraka? Tidak yakin, sir. Mau yakin? Pelanggan suite room. Yes, sir. Layani. Kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau masuk surga. Kasih firman. Do you want me to pray for you? Mau nggak saya doain? Enggak berani nolak. Yes, sir. Dia berkata, teman saya, banyak dapat jiwa hanya dari yang beginian. Karena mau melangkah. Dan sukacitanya luar biasa. Dulu sering datang ke Indonesia, masuk pedalaman Kalimantan, Sulawesi, pergi NTT dan lain sebagainya. Suka pelayanan misi. Dia bawa itu orang-orang kaya-kaya dari Singapura datang. Masuk di dalam pelayanan. Masuk ke desa-desa pelayanan. Seminggu balik sana kerja, naik lagi mobil bagusnya, pakai lagi jas bagusnya, begitu. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan di atas muka bumi, tapi punya hati pelayanan. Hari ini Tuhan Yesus ketuk hati saudara. Bapak Ibu sudah diberkati, ayo melayani. Sehingga engkau punya sukacita yang luar biasa, sukacita dari sorga. Amin Bapak Ibu. Harvard University itu membuat sebuah survei yang dilakukan pada 268 mahasiswanya. Dari mereka masih mahasiswa. Survei ini dilakukan sepanjang 72 tahun. Dimulai tahun 1938. Dan saudara tahu setelah 72 tahun, direktur penelitian berubah terus. Kemudian sampai kepada Dr. George Vaillant. Dan ditanya kepada dia, 72 tahun penyelidikan itu panjang, makan biaya, makan waktu, melelahkan. Karena yang diselidiki adalah begini, apa yang membuat manusia itu bahagia? Apa yang membuat manusia itu bahagia dan sukacita? Itu diselidiki 72 tahun. Dan hasilnya, dia katakan sebagai hasilnya, satu kalimat penting ini, hasilnya. Yaitu bahwa sukacita itu akan ada dalam hati kita, happiness akan ada dalam diri kita kalau kita menjadi orang yang menjaga hubungan satu dengan yang lain. 72 tahun untuk selidiki ini. Relationship itu penting. Hubungan kita dengan Allah penting, hubungan kita dengan sesama penting, hubungan kita dengan bagaimana kita membawa orang lain kenal Kristus itu penting, dan itu akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Saya berharap semua kita harus berubah mindset. Jangan jadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja, ibadah, beri persembahan, dengar khotbah, doa berkat. Dan doa berkat di HFC memang sangat-sangat beda. Lalu kemudian pendetanya juga beda. Berkat jasmani, rohani, berkat tidak terduga-duga. Itu hanya ada di HFC. Udah habis itu pulang. Terus gitu doang. Ya. Tapi kita belajar melayani. Yang kita bisa,
kita belajar lakukan. Soul winning is happiness. Dan yang terakhir, yang ketiga, experiencing God's power. Mengalami dalam hidup kuasa Allah. Itu penting. Kalau saudara mengalami kuasa Allah dalam hidup saudara, saudara akan bersuka cita luar biasa. Karena itu pasti akan mengubahkan kehidupan saudara. Satu kali aja ngalamin kuasa Allah dalam hidup, it's gonna change the rest of your life. Pasti berubah hidup ini. Coba lihat dengan saya, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu saya teruskan ke Markus 16, 17-20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus bicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan hasilnya apa pasti? Sukacita sorgawi muncul dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Tuhan kasih kuasa. Mengalami kuasa Allah itu luar biasa. Sungguh Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang aneh, manusia baru bertemu artis aja udah sukacita luar biasa. Histeris lagi. Dapat tanda tangan. Wow, artisnya loh minta foto sama aku loh. Pakai HP-nya dia. Wow. Heran yo. Aku lo dikasih nomor teleponnya, suruh WhatsApp sekali-sekali katanya. Wow. Apalagi sama artisnya diajak makan di rumahnya. Lalu dia yang masak. Aku dimasakin spaghetti loh. Artis Hollywood loh. Waduh. Gak bisa tidur ya. Sukacita. Lalu kita loh dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Terus kita gak ngalami apa-apa. Kamu udah doa 3 jam ngalami apa? Biasa lah, biasa. Ketemu Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada perubahan. That is nonsense. Tidak mungkin. Sukacita kita adalah mengalami kuasa Allah. Karena kita itu diperlengkapi, equipped with power. Kita diperlengkapi dengan kuasa dan itu akan membuat sukacita. Karena kita akan melihat power itu, seeing the power. Kuasa itu bekerja lewat hidup saudara dan saya. Bahkan mengalami kuasa itu sendiri. Siapa pernah alami mujizat? Angkat tangan aja yang pernah. Lupa ya kalau pernah ngalami. Sukacita enggak? Sukacita. Pasti, enggak mungkin enggak. Sukacita saya salah satunya adalah ketika di kelas Holy Spirit, kelas yang terakhir, jadwal yang terakhir, itu saya mendoakan orang penuh Roh Kudus. Selalu saya, dari tahun 2004 sampai hari ini. Kelasnya diajar orang lain boleh, tapi yang terakhir mendoakan penuh Roh Kudus selalu saya. Dan saya terangkan bagaimana kita mengalami penuh Roh Kudus, bagaimana kita membuka diri. Saya menerangkan apa yang menjadi sumbatan-sumbatan sehingga orang tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Saya terangkan mengenai bahasa roh dan lain sebagainya, karunia-karunia yang lain. Kemudian saya doakan, oh saudara, waktu didoakan itu kadang itu belum disentuh itu Bapak Ibu. Bahkan tim doa belum sentuh itu, mereka udah ngalamin. Ada saya lihat sampai hari ini gak lupa. Anak umur 9 tahun, 10 tahun duduk itu. Waduh, dia ngalami penuh Roh Kudus itu. Goyang saudara. Bener-bener. Gak ada yang ngajarin. Wah tepuk-tepuk. Dia alami sukacita. Saya lihat begitu aja. Saya sukacita. Lihat begitu banyak orang ngalami perubahan hidup.
kuasa yang mengubahkan. Ada satu ibu, ini bicara di lain kesempatan, pulang dari gereja, dalam antrian salaman, pas dia yang salaman, dia bilang, Pak Hani doain saya. Kok saya udah mau nangis, saya bilang, tunggu sebentar, saya salamin orang sampai selesai. Oke, dia tungguin saya, kemudian saya bawa masuk ke ruang tamu kecil itu, dan saya bilang, apa yang terjadi? Baru saya tanya begitu udah nangis. Pak, doain saya sakit katanya. Udah nangis. Kotak tisu saya sorong ke depan. Ya, ambil sendirilah, jangan diambilin. Diambil. Doain Pak, ini saya sakit. Saya tanya, ibu sakit apa? Nggak tahu. Ibu sudah ke dokter. Semua dokter Surabaya saya udah keliling. Terus ibu sakit apa? Ya itu dokter bilang nggak tahu. Semua dokter nggak tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Bu, gimana kalau ibu ke Singapura? Sudah. 3 dokter di Singapura. Dokter bilang apa? Gak tahu juga. Saya sakit apa Pak Hadi? Doain. Serius Bapak Ibu. Saya bilang, Ibu, ada dokter di atas segala dokter. Ayo beriman. Ibu ngalamin apa sih? Kulit saya itu kalau disentuh sakit. Kulit badan kalau disentuh gini sakit. Sakit. Apalagi dipukul. Sakit sekali. Ini baru disentuh gini sakit. Nah, saya nggak tahu sakit apa. Doa ya Bu ya. Ayo doa. Tuhan Yesus jamah ibu ini. Minta dalam nama Yesus. Dokter Surabaya nggak tahu dia sakit apa. Dokter Singapura 3 orang tidak ada yang tahu dia sakit apa. Tapi engkau dokter di atas segala dokter, hambamu berdoa. Jamah dalam nama Yesus. Kuasa sakit penyakit usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus usir. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terus saya amin. Terus dia pamit pulang. 2 minggu kemudian ketemu lagi sama saya. Salaman lagi. Antri. Sampai di depan saya. Pak Hani, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, puji Tuhan. Saya sembuh. Haleluya Bapak Ibu. Saya hanya mendoakan. Tapi kuasa itu mengalir. Sukacitanya juga buat saya. Amin Bapak Ibu. Gimana saya nggak percaya kuasanya? Gimana saya nggak bersuka cita lihat yang model begini. Betul nggak Bapak Ibu? 2 minggu lalu seorang usher ketemu saya setelah ibadah. Ingat ya, ibadah HFC itu ada 14. Jadi nggak usah mikir yang di mana dan nggak usah tanya siapa. Seorang ibu bawa anaknya, Pak Hani doain anak saya supaya bisa masuk universitas dan dapat beasiswa. Oke, setelah saya salamin semua kan, saya datang kepada dia, ayo doa. Tuhan Yesus urapi berkati anak ini supaya dia bisa masuk di universitas yang dia suka itu Tuhan. Dan kami berdoa sesuai keinginan orang tua supaya dia dapat beasiswa dan dapat beasiswa 100% Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Beberapa hari kemudian saya di WhatsApp, Pak Hani terima kasih. Anak saya masuk universitas dapat beasiswa 100%. Haleluya Bapak Ibu. Gimana saya gak suka cita? Itu sebabnya saya awet muda. Asal jangan lihat KTP. Betul tidak Bapak Ibu? Pelayanan itu menggairahkan. Kerja-kerjalah, cari uanglah. Tapi upayakan ada waktu
kita bisa do something untuk Tuhan. Tuhan akan balas itu. Tuhan akan catat itu. Dan Tuhan akan memberikan sukacita itu dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ini yang harus menjadi bagian kita. Supaya kita itu hidup melayani. Jangan sampai kita masuk surga cuma bawa diri aja. Tuhan ini aku pulang. Benar saya belum mau Tuhan. Ya apa bekannya setengah mati di bawah. Saya pedot bekanku Tuhan. Ya muncul di sini aku. Kamu bawa apa dari dunia? Nggak bawa diri toh repot kok Tuhan. Tuhan bilang bawa jiwa nak. Amin. Bawa jiwa. Lakukan sesuatu buat aku di atas muka bumi. Gitu. Iya. Tuhan itu Allah yang efektif Bapak Ibu. Allah yang efektif. Dia Allah yang efektif. Ya, kalau ada pohon tidak berbuah dia bilang kasih kapak ini. Kalau tidak berbuah, boom. Ya kan dia Allah yang efektif. Dia kasih 5 talenta dia tanya, jadi berapa 5 ini? Dia kasih 2 dia tanya, jadi berapa 2 ini? Dia kasih 1, tetap jadi 1, marah dia. Allah kita efektif. Dan Allah kita nggak suka orang pengangguran. Iya. Pengangguran di atas muka bumi. Nggak ngapa-ngapain buat sorga. Cuma mikirin diri sendiri. Kerja buat diri sendiri. Nggak mikirin aku. Nggak mikirin sorga. Senangnya buat dosa melulu. Tuhan bilang, naik sini nak, naik. Timbang menu-menui bumi kau. Sini naik. Tapi kalau kita itu sibuk di bawah. Pelayanan. Tuhan bilang, ini orang luar biasa. Kasih umur lebih banyak. Kasih tambah umurnya. Dia sibuk melayani aku. Sekarang saya tanya, saudara pengangguran atau sibuk? Hati-hati kalau pengangguran, suruh naik nanti saudara. Mari kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan ajar kita melayani. The joy of ministry bicara bahwa melayani Allah itu ada sukacita. Memenangkan jiwa itu ada sukacita. Dan mengalami kuasa Allah itu memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita melayani Dia. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.